Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi PLH tentang peduli. Kita sudah belajar tentang macam-macam bencana alam dan faktor penyebab bencana alam itu. Hari ini kita akan melihat materi tentang peduli terhadap bencana. Kita lihat awal 2021 ini Indonesia dihebohkan dengan berbagai macam bencana yang terjadi, mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kemudian ada gempa bumi, ada banjir, ada juga gunung meletus, dan berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Padahal 2021 belum sampai 1 bulan terlewati, tapi bencana alam sudah terjadi di mana-mana. Nah, bencana-bencana alam ini menyebabkan banyak orang kehilangan tempat tinggal sehingga harus tinggal di penampungan. Selain kehilangan tempat tinggal, banyak juga orang-orang kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan, bahkan ada juga yang harus kehilangan sanak saudara dan keluarganya karena adanya bencana alam ini. Selain itu, bencana alam juga dapat memicu timbulnya wabah penyakit seperti muntaber dan diare. Apalagi saat ini di Indonesia COVID-19 itu angkanya semakin hari semakin meningkat. Angka yang mereka yang positif dengan adanya bencana alam, mereka orang-orang yang ada di pengungsian minim sekali untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa menjaga kebersihan karena pasokan air yang sulit, kemudian sistem tubuhnya menurun karena konsumsi makanan hariannya juga belum bisa menunggu bantuan dari para relawan untuk bisa makan karena rumahnya tidak ada, pekerjaan tidak ada, harta bendanya semua hilang. Jadi mereka selama masih di pengungsian hanya bisa bergantung kepada para relawan. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk bisa membantu orang-orang yang terkena bencana alam? Berikut akan Bu Dinda sampaikan apa-apa saja yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk membantu para korban bencana alam. Yang pertama yaitu mengumpulkan. Mengumpulkan apa ya kira-kira? Mengumpulkan bahan makanan seperti beras, ada makanan kaleng, kemudian mengumpulkan buku-buku karena korban bencana alam juga ada yang masih pelajar. Buku-bukunya, alat-alat tulisnya yang harusnya mereka bisa gunakan untuk sekolah terkena bencana yang banjir ya terbawa arus, yang kena gempa bumi sudah buku-bukunya tertimbun reruntuhan dan lain sebagainya. Jadi mereka juga perlu buku-buku baik buku-buku pelajaran maupun buku-buku bacaan untuk mereka belajar. Selanjutnya ada obat-obatan karena orang-orang yang tinggal di pengungsian itu rawan terkena penyakit-penyakit seperti muntaber, diare, demam, dan lain sebagainya. Maka mereka perlu juga bantuan berupa obat-obatan. Selanjutnya, mereka juga perlu bantuan barang layak pakai. Seperti apa layak pakai? Pakaian bisa selimut, bisa. Pakaian yang layak pakai adalah bagaimana kita bisa menilai pakaian itu layak pakai atau tidak? Dengan cara kita lihat, aku kalau pakai baju ini masih mau tidak? Kira-kira aku pakai ini baju atau celana ini kalau dipakai masih pantas tidak ya? Kayaknya ini masih bagus, tapi aku tidak bisa pakai karena misalkan kekecilan, atau aku nggak bisa pakai ini karena terlalu besar, atau karena celananya sudah terlalu pendek jadi tidak bisa aku pakai. Nah, itu kita bisa salurkan. Jangan kok ini baju udah kelunturan, udah jelek, sumbangkan aja lah. Ini baju udah robek-robek, udah nggak pantas dipakai, daripada dibuang sumbangin aja lah daripada numpuk sampah. Lah itu nggak boleh, itu namanya barang tidak layak pakai. Cara menilainya seperti tadi Bu Dinda sampaikan, kalau itu kita masih bisa pakai, kita masih mau pakai, tapi ternyata sudah tidak cukup kah atau sudah tidak suka tapi itu masih sangat bagus untuk bisa dipakai, itu boleh disumbangkan. Atau misalkan
anak-anak masih punya di rumah selimut numpuk banyak nih. Di sini kan suasananya panas terus, kayaknya aku nggak butuh selimut deh. Daripada di rumah cuma numpuk di lemari, bikin penuh lemari, baiknya ini disumbangkan saja bagi korban bencana, itu juga boleh. Selanjutnya, selain tadi mengumpulkan barang-barang itu, kita juga bisa mendonorkan darah, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di PMI. Jadi syaratnya biasanya sudah 17 tahun, berat badannya minimal 50 kilo, lalu tidak kurang tidur, tidak mengidap penyakit, tidak sedang minum obat dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti ada screening dari PMI untuk melihat apakah calon pendonor ini bisa atau tidak. Kalau untuk anak-anak sekarang kan belum bisa nih melakukan donor darah. Mungkin orang tuanya atau kakaknya yang sudah memenuhi syarat bisa diajak untuk melakukan donor darah. Kenapa donor darah penting? Karena saat terjadi bencana alam, tidak menutup kemungkinan banyak juga orang terkena, misalkan terkena reruntuhan, orang mengalami penyakit atau mengalami kecelakaan ketika bencana alam sehingga memerlukan tindakan medis. Terkadang juga ketika melakukan tindakan medis perlu pasokan darah. Nah, kita kalau yang sudah memenuhi syarat boleh melakukan donor darah untuk bisa membantu tenaga medis ketika melakukan tindakan medis yang membutuhkan darah. Selanjutnya yang ketiga, bisa dengan cara menyumbangkan dana. Dana berapapun itu sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana alam. Nah, lalu gimana Bu kalau kita sudah mengumpulkan barang-barang, kita sudah punya uang nih, apakah perlu kita salurkan langsung? Kalau lokasinya dekat mungkin kita bisa salurkan langsung, tapi kita sekarang ada di Madiun, ada di Caruban. Yang kena banjir kan di Kalimantan, yang kena gempa bumi kan di Mamuju sana jauh. Kita nggak bisa datang sendiri ke sana, nggak punya uang untuk naik pesawat, nggak punya dana, nggak berani sendiri. Apalagi sekarang penerbangan juga dibatasi karena sedang COVID. Lalu seperti apa barang-barang yang sudah kita kumpulkan? Nah, caranya bisa dengan disalurkan melalui lembaga-lembaga yang mengumpulkan atau menggalang bantuan. Seperti ini contohnya. Ada Aliansi Peduli Masamba, Konawe, dan Konut. Itu mereka membuat pamflet Peduli Banjir Masamba, Konawe, Konut. Ini mereka ada narah hubung donasinya, menerima donasi apa saja, pengumpulannya di mana, itu bisa disalurkan. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang menampung donasi, menampung sumbangan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Bisa juga melalui Lazismu. Di sini ada Lazismu dari Kalimantan Selatan, mengumpulkan dana untuk menyalurkan kepada yang membutuhkan, yang terkena bencana di Kalimantan Selatan. Ada juga ketika Majene dan Mamuju kena gempa di Sulawesi Barat, dari Lazismu Wonosobo juga membuat pamflet untuk menerima atau untuk menampung donasi yang akan disalurkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus datang langsung, tapi bisa kita salurkan kepada lembaga-lembaga yang ada yang menampung bantuan supaya bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, seperti itu materi dari Bu Dinda. Sekian, kalau ada yang belum jelas seperti biasa, silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar ataupun WA pribadi kepada Bu Dinda. Sekian dari Bu Dinda. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen dengan nama dan nyatakan bahwa sudah selesai menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.